berarti dia melakukan dalam keadaan sadar. Maka aku sadar dan aku mabuk itu tipis banget. Contoh. Kalau orang itu ngeselin maka aku marah, berarti saya reaktif atau proaktif? Kalau dia beli, aku ikut beli, reaktif atau proaktif? Nah. Kalau sebelah semua orang belanja, ikut belanja, padahal nggak butuh-butuh amat, reaktif atau proaktif? Proaktif. Kalau itu proaktif. Oh, kalau itu proaktif ya? Proaktif. Nah, yang nggak butuh dibeli aja ya, mentang-mentang sebelah. Sekarang saya tanya, maaf, teman-teman ibu dan bapak dalam keseharian banyak reaktif atau banyak proaktif? Udah. Berarti keputusan kita banyak yang tidak diambil oleh diri sendiri. Berarti remote control hidup kita disimpan di orang lain. Sampai ada kata-kata, aku tuh bahagia kalau kamu gini. Kalau kamu nggak gini, aku nggak bahagia. Jadi kebahagiaan saya tergantung orang lain. Rugi nggak? Itu namanya budak, slavery. Jadi once kita diperbudak sama faktor eksternal, berarti kita tidak punya kuasa penuh terhadap diri. Contoh, saya punya kucing di rumah ibu bapak, saya punya mainan-mainan kucing yang bulu-bulu gitu. Begitu saya kesini dia kejar, begitu saya kesini dia kejar juga. Si kucing ini kira-kira reaktif atau proaktif? Reaktif. Nah terus kalau sekarang orang bikin marah kita ikut marah, kan apa bedanya sama kucing? Tapi kucing saya yang satu kesini diam, kesini diam. Oh, dia sudah termasuk kucing yang berkesadaran gitu ya. Saya mau proaktif aja. Mau bulunya kesini nggak apa-apa, bulunya kesini nggak apa-apa. Ya. Tapi belakangan ternyata dia emang agak kegemukan ya, malas gerak. Gitu. Bukan masalah sadar gitu, malas gerak aja sih sebenarnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, tahapan pertemuan kita hari ini adalah ambil semua tenaga yang di luar, power yang di luar, kuasai oleh proaktifmu. Artinya apa? Kalau mau melakukan sesuatu, silahkan hening dulu, jeda dulu. Ini datang dari program, ini datang dari reaktif, atau aku butuh ya, gitu. Karena nggak semua orang atau nggak semua apapun yang kita dengar harus kita respon, nggak juga. Nggak semua posting di sosial media harus kita komen, enggak juga. Dan semakin kita bijaksana memilih action, semakin hidup kita akan efektif dan efisien. Terutama banyak mikirin hal yang kita nggak perlu pikirin juga sih. Duh, ini negara gimana ya? Mikirin negara, bukan urusan kita. Ya, duh ini kayaknya mulai masuk ke dunia yang kayaknya, oh udah pusing aja. Terlalu banyak mikirin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu. Betul nggak Bu Pak? Sekarang saya tanya, mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol mengeluarkan energi nggak? Saking sibuknya mikirin sesuatu yang nggak penting, energi yang buat yang penting udah habis gitu kira-kira. Sip ya. So akhirnya setelah kita ngerti ini, inti dari pembicaraan kita hari ini adalah fokuskan kemana energimu pergi, karena kemana kesadaran pergi, energi mengalir ke situ. Sebisa mungkin lakukan segala sesuatu dengan sadar, bukan dengan reaktif. Jadi mau ngapa-ngapain, diam dulu, ngomong gini bagus nggak ya? Kalau cerita gini oke nggak ya? Kalau saya ngerespon ini kira-kira gimana ya? Nah, itu ada holding time antara saya melakukan action dan apapun reaksi yang datang gitu. Kan sekarang seringnya bahasa anak muda sekarang, aku tuh ke-trigger katanya. Teman-teman ibu bapak maaf ya, saya mau nanya. Kalau ada orang omongannya nyakitin hati kita, omongannya yang nyakitin atau kitanya lagi sakit? Nah, kelak nanti kita ngerti yang di tengah ini namanya jiwa. Maka kalau sakit hati dia omongin orang lain, berarti dia lagi sakit. Dan kita tahu bahwa bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Berarti siapapun seisi bumi lagi dalam keadaan sakit
Jadi kalau ada orang yang nyebelin, nggak apa-apa, itu pasien rawat jalan cukup, nggak beres. Karena dia pasien, aku pasien. Dia mau sembuh, aku juga mau sembuh. Karena semuanya dalam keadaan bumi ini, bumi adalah tempat di mana kita sedang melakukan perjalanan pembelajaran jiwa. Sip ya? Jadi jiwa kita beda-beda nggak? Beda dong. Karena jiwa itu program. Tapi kesadarannya sama. Berarti ketika kesadaran itu sebagai cahaya yang tertutup oleh jiwa kita, maka kita akan melihat realitas jadi burem gitu kira-kira. Jadi kalau kesadaran saya sebut langit, jiwa itu diantaranya ada pikiran disebut awan. Teman-teman ibu bapak sekarang kelihatan langit nggak kalau lagi di luar hujan gini? Tapi bukan berarti langitnya nggak ada, tapi tertutup oleh awan. Maka awan itu akan easy come, easy go. Maka jadilah langit yang selalu siap dalam menyaksikan awan-awan yang selalu hadir. Kenapa? Karena langit itulah diri kita yang sejati. Awan-awan itulah drama-drama yang terjadi gitu. Ibu bapak kalau lagi happy, jiwanya oke, ngelihat sesuatu, oke bu, pak. Sok lagi bete, ngelihat hal yang nggak penting aja jadi ikut bete, betul nggak kira-kira? Berarti bukan masalah realitasnya dong kalau gitu. Makanya Sequran Raya, PR besarnya, kitab suci deh, semuanya sedang mau melakukan perbaikan jiwa. Nah, antara ruh sama jiwa dikasih wadah namanya badan jasmani. Makanya saya selalu ulang-ulang, nenek moyang kita tuh udah ngerti banget, bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau ininya nggak dibangun, nggak diberesin, maka ini nggak akan beres gitu. Maka penyakit di badan datang karena jiwanya nggak stabil gitu. Siapa yang bisa menyembuhkan jiwa kita? Diri sendiri. Karena tahu mekanismenya seperti apa gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Detailing mekanismenya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, supaya nanti teman-teman tahu gimana sih terjadinya kesadaran pada sesuatu, kok orang bisa nggak sadar, kenapa gitu. Tapi at least hari ini kita ngerti dulu bahwa di antara kita ada sekat konsep. Begitu kita melepaskan sekatnya, kita akan melihat seapa adanya. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut hijab. Dinding yang tebal. Hijabnya apa? Pikiranmu. Hijabnya apa? Persepsimu. Hijabnya apa? Memorimu gitu. Dan kalau kita masih tetap pakai hijab ini, kita nggak akan melihat ini. Tadi kalau bahasanya pasti tidak clear, nggak clarity. Pasti buram. Maka orang atau kesadaran yang tertutup oleh hijab, tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tertutup kesadarannya oleh program dan konsepnya. Itu namanya orang kafir. Sip ya? Artinya ketika kita nggak tahu yang menutup kita apa, nggak pernah melakukan penelaahan terhadap diri yang menutup apa, kita akan masuk ke dalam kekafiran, dan kafir itu gelap. Makanya disebut zulmat, makanya jadi orang zolim. Ibu bapak kalau lagi marah sama orang lain, yang paling rugi siapa sih sebenarnya? Kenapa coba? Udah energinya habis, hormonalnya nggak bagus, chemistry tubuhnya nggak oke, semuanya berantakan. Dan yang menarik adalah hari ini ada orang yang puas bangetnya marahin orang lain terus. Padahal ketika kita marah sama siapapun, yang paling dirugikan adalah diri sendiri. Karena kenapa? Semua sistem di dalam diri kita terguncang gitu kira-kira. Sip ya? Terakhir, teman-teman ibu bapak, jangan lupa untuk mencintai diri. Karena tidak ada yang akan mencintai diri kita sehebat kita mencintai diri kita sendiri. Jangan pernah craving love ke others, ke orang lain. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa memenuhi keinginan kita terhadap cinta itu. Karena nggak akan ada orang yang programnya sama. Jadi daripada kita craving keluar, mending programnya diberesin terus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Kesimpulan. Seruangan ini yang sama dirinya atau programnya? Nah, sip.
Berarti kita satu diri nggak sebetulnya? Nah, jadi kalau tahu diri, ngerti ya? Kamu tuh tahu diri dong, ngerti bahwa semua yang menjadi penyebab permasalahan adalah programnya. Berarti kita semua datang dari sumber yang sama nggak? Sip, mantap. Berarti yang berbeda cuma mereknya nggak? Nah, ini Desember banyak perang merek nanti. Ya. Pertanyaannya itu lagi. Boleh nggak ngucapin Natal gitu misalnya? Gitu. Ribut mulu. Padahal itu cuma ngomongin merek. Sip ya. Sehingga kalau kita udah mulai ngerti mana diri dan mana program dan mana identitas, santai gitu. Dalam tanda petik, ketika kita mulai ngerti mana yang esensial dan mana yang akan berubah-berubah, kita akan mulai menyadari bahwa semua kesejatian kita datang dari sumber yang sama, dan PR kita sekarang adalah beres-beres program. Nah, ibu dan bapak, teman-teman tadi udah mulai punya komitmen, saya mau ngeberesin satu program dalam satuan waktu tertentu. Itulah yang disebut habits. Oke? Sip? Oke? Dapat sesuatu hari ini? Dapat? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Ibu. Mana tadi? Oh ya, silakan. Ini Kang Abu, untuk ngadepin anak-anak nih ya. Ibu boleh nyalain, boleh? Jadi misalnya disuruh sholat gitu ya. Ya. Nah terus katanya nanti gitu. Padahal programnya kan kita create buat sholat gitu. Iya. Selama ini gitu kan. Iya. Udah diajak sholat berjamaah dan segala. Terus nanti. Nah tanpa disadari pasti jadi reaktif gitu kan Bu ya. Iya. Nah itu. Bentar, saya tahan dulu. Kenapa Ibu reaktif? Ya karena Ibu menyamakan program sama programnya Ibu. ya, padahal selama ini kan kita yang nanamin programnya gitu ke anak. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi Berarti pertanyaan saya, permasalahannya anaknya atau program sholat yang ada di dalam diri Ibu? jadi kayak gini. Jadi program saya nggak berhasil gitu jadinya. Bukan nggak berhasil, nggak ada program yang nggak berhasil, nggak ada. Contoh, iya. Ibu kesel nggak kalau anaknya nggak sholat? Iya. Kenapa? Ya karena ya saya ngerasa bahwa program memang keharusan kita sholat, terus gitu programnya kok nggak berhasil ya ngedidiknya gitu. Iya, Ibu merasa, benar nggak? Jadi yang bikin ribet anaknya atau merasanya? Rasanya. Udah, itu dulu, nggak usah kemana-mana dulu, udah. Iya. Betul nggak? Betul. Karena kalau nanti kita masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam, Bu, maaf ya, ini saya pernah research soalnya, maaf banget nih. Orang tua itu ketakutan kalau anaknya nggak sholat, karena ada faktor besar yang membuat fearless namanya dosa, Bu. Iya. Gitu. Itu disadari atau tidak? Iya. Sehingga kebanyakan orang tua nyuruh anaknya sholat tidak pada program yang menenangkan, tetapi program yang menakutkan. Iya. Maka anak nerimanya bukan sholatnya, tapi kekhawatiran orang tuanya, gitu loh Bu. Iya. Contoh, saya kalau ngomong sama orang di level frekuensi khawatir, kamu tuh ya khawatir nih. Kira-kira yang nerimanya kata-katanya atau kekhawatirannya, Bu? Khawatirannya. Berarti pertanyaannya, ini lagi-lagi bukan masalah gimana-gimana ya. Iya. Nanti ini akan kemana-mana, mau ngomongin sholat kayak mau ngomongin apa, terserah. Iya. Tetapi jangan lupa, sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah vibrasi, Bu. Dan vibrasi itu punya bisa di frekuensi rendah atau di frekuensi tinggi. Jadi kalau ibu ngomong lagi kesal, frekuensi rendah nggak? Udah pasti nggak akan didengerin, Bu. Gitu. Nah itulah kenapa, pertama, ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Kita penting tahu nilai atau penting tahu tingkat kesadaran si anak nggak kira-kira? Contoh. Mungkin nggak anak TK saya ajar ngobrol kalkulus gitu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Betul nggak Bu? Nah artinya apa Bu? Ketika anak kok banyak penolakan, berarti dianya atau akunya?
Akunya, jangan-jangan aku terlalu banyak program yang nyuruh anak sholat pada frekuensi yang rendah karena datang dari kekesalan dan ketakutanku bahwa dia kalau nggak sholat kenapa. Betul Bu? Koma. Ya, orang tua kan harus mempertanggungjawabkan nantinya gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kok orang tua harus mempertanggungjawabkan sih Bu? Karena juga umur gitu kan. Gini. Kalau yang udah gede Nah ini masalah yang kedua Bu, maaf ya, gini. Saya mau nanya nih ya, kita pulang ke Tuhan sendiri-sendiri atau barengan? Sendiri. Iya, terus Ibu merasa bertanggung jawab gimana maksudnya? karena kan di bawah umur, katanya harus dididik dulu. Iya, nah Ibu berarti ada katanya, pokoknya, betul nggak? Yang bikin Ibu sekarang jadi confused karena kenapa? Itu semua cerita dongeng dari figur otoritas tuh. Betul nggak? Karena nanti kalau kita ngerti, oh iya ya, tugas orang tua itu hanya memberikan inspirasi. Anak adalah individu yang berbeda, dia punya kurikulum sendiri, dia punya jalan sendiri, dia punya program sendiri, dia punya, dan seterusnya, bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing, titik. Betul nggak Bu? Berarti ketika ibu merasa bertanggung jawab terhadap anak, otomatis ada ketakutan nggak di situ? Pasti. Berarti ibu setiap nyuruh anaknya sholat, disadari atau tidak, udah jadi program bahwa, aduh aku takut banget nanti aku gimana pertanggung jawabannya, gitu nggak Bu? Iya. Itu nyuruh anak sholat atau egois namanya Bu? Tapi nanti programnya nggak berhasil juga kan Kang Abu. Maksudnya gimana? Program ke anaknya kan. Kan tadi saya bilang nggak ada yang nggak berhasil, kan ini belum beres Bu. Kalau ibu ngomong ini nggak berhasil, berarti ibu menyimpulkan. Sekarang saya tanya, yang belajar itu anak atau ibu? Yang belajar? Ibunya atau anaknya? Dua-dua? Iya kan ibu juga belajar, betul nggak? Anak juga berarti sama-sama bertumbuh nggak kira-kira? Yuk. Gitu Bu. Sip ya. Nah, nanti apalagi kalau kita udah lebih terbuka, emang tujuan sholat apa sih? Gitu misalnya. Jadi gini Bu, maaf banget ya. Tujuan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Ketika ada anaknya ini udah baik banget, dia berbuat baik gitu. Masih ribut, kamu belum sholat gitu misalnya. Berarti kan sibuk di jembatan, sehingga jangan-jangan lupa pada tujuannya gitu kira-kira. Pun ini penting banget iya. Tapi jangan lupa bahwa yang paling jauh lebih penting adalah nyampe ke tujuannya. Berdasarkan tingkat kesadarannya masing-masing. Sok saya mau nanya, ibu bapak rajin sholat umur berapa sih? Baru-baru. Iya kan? Misalnya nih ya, wah udah lagi taklimnya lagi sangat tropopos rajin nih. Itu misalnya di umur-umur 50 misalnya. Itu pengen diterapkan sama anak yang usianya baru 11 tahun gitu. Betul nggak Bu? Nah sekarang pertanyaannya, waktu ibu-ibu 11 tahun ngapain gitu? Udah biar anak main kan ya. Paham ya Bu ya? Artinya nanti kita ngerti bagaimana kita menyampaikan segala bentuk apapun termasuk sholat, bukan dengan keharusan tapi dengan pemahaman. Bu, saya itu termasuk produk yang berantem terus sama ibu saya urusan ini Bu, dulu. Karena saya sebel banget sama ibu saya tuh punya post traumatik besar karena ibu saya kalau ngebangunin saya sholat subuh Bu, itu kayak perang dunia ketiga gitu loh Bu. Saya tuh jadi marah sama ibu. Ini kalau nonton ibu saya mungkin ketawa-ketawa sih gitu. Nah, sekarang kita udah friend, udah baikan. Dulu berantem lama. Nah, di situ saya mulai ada penolakan gitu banget sih gitu. Nah tapi ternyata belakangan ya udah akhirnya, maaf ya, segala bentuk yang dilakukan tanpa dengan yang namanya welas asih itu pasti akan banyak penolakan gitu loh Bu. Simpel aja, kalau orang nolak berarti frekuensi mana yang aku pakai gitu. Termasuk ini gitu. Jadi kalau misalnya saya kan udah 3 kali nyuruh, nanti Udah aja. Iya. Jadi nanti yang jauh lebih penting bukan nyuruh sholat, tapi tunjukkanlah sholat. Beri contoh. Berikanlah contoh. Contoh sholat apa sih Bu? Sabar, berbuat baik. Kan nggak keji nggak munkar kan?
Kan kadang suka gini Bu, kamu tuh nah jangan marah dong. Ya, nyuruh anaknya jangan marah sambil Marah. si anak kan bingung, si ibu gimana ya? Nyuruh gua nggak marah tapi ngomongnya sambil marah-marah. Dan dia ngomong, ini ibu saya rajin sholat loh. Kok rajin sholat produknya gini ya gitu. Kok rajin sholat ngegosipin orang lain ya gitu. Si anak ngelihat itu nggak Bu? Sangat. Maka nanti akan timbul questioning. Mah, kenapa ya orang yang rajin ke masjid tapi ngebully mulu orang lain misalnya? Dia kan akan sadar, lah kalau diajak ke masjid pulangnya ngebully, ya gue buat apa ngerjain sholat gitu loh Bu. Maka nggak bisa enggak, apalagi ya maaf Bu, kalau ibu punya anak atau cucu yang Gen Z, sorry to say, kalau Gen Z nggak bisa tanpa masuk kepada logic thinkingnya dulu. Please ya, maaf ya, jangan menyamakan sama zaman-zaman milenial. Milenial, kolonial. Maaf. Ya. Karena kolonial pada saat itu belum banyak informasi. Sekarang ibu-ibu yang anaknya Gen Z ngomong sesuatu, dia bisa pause, tar mau diguling lu. Ibu salah nggak sama googling, mau gimana Bu? Betul. Makanya Imam Ali bilang, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nggak bisa, nah aduh kamu tuh enak banget dulu ya ibu. Ya ibu itu mah dulu. Jangan disamain, ibu tuh dulu ke sekolah jalan kaki, iya belum ada gojek. Itulah Bu. Berarti kalau kita ke masa lalu, kita lagi hidup dalam ilusi atau dalam realitas? Jadi ibu nyuruh anak sholat lagi ilusi realitas. Makanya janganlah sholat dalam keadaan nanti senam. Kan sekarang nggak bisa bedain tipis ya, ini orang sholat apa senam sih gitu. Jangan-jangan cuman gininya aja gitu. Oke Bu, sip ya. Yang penting Ibu nggak perlu khawatir dulu aja. Baca mangga. Terima kasih Kang Abu. Saya menindaklanjuti Ibu itu tadi ya. Memang pengalaman zaman kolonial itu seperti itu. Jadi kayak saya kan kebetulan bapaknya tentara ya. Nah, jadi bapak saya dulu kalau jam 4 pagi jendela dibuka itu otomatis langsung anak-anak itu mencolot bangun semua ya langsung sholat. Tapi zaman dulu itu kan masih aman ya Kang Abu. Lah kalau sekarang jam 4 dibuka ya nanti dibobol maling, diperkosa orang gitu. Betul, kan. Betul. Nah, dikarenakan saya itu memiliki keinginan untuk terus belajar dan pada saat itu anak saya itu mohon maaf dari dari TK sampai SMA itu sekolah Katolikan. Jadi saya waktu mengajarkan sholat ya saya ajarkan sholat gitu. Sekalipun anak-anak itu ya jengkulit gitu ya. Malah justru anak saya itu sholatnya khusyuk pada saat dia pulang dari retret. Jadi dia pulang retret. Terus waktu itu kan anak-anak disuruh nulis surat ke ibu orang tua ya. Minta maaf dan lain sebagainya, sampai sekarang saya simpen surat itu. Begitu dia pulang, anak saya itu sholat yang biasanya jengkulit itu jadi khusyuk. Nah, dari situlah saya memang orang tua saya demokratis ya. Jadi dari situlah itu tadi yang belum ada kalimat bertumbuh bersama, membaru, membersamai. Saya lakukan itu dan sampai dia kuliah dia puasa Senin Kamis sampai detik ini sekolah saya nggak pernah menyuruh kamu puasa sunnah ya nak, tapi pada saat dia kuliah itu di Jogja dia bilang Bu temanku kok pada puasa sunnah ya, saya hanya bilang oh ya nak kalau kamu puasa sunnah yaitu menjadikan kontrol emosimu, saya di situ. Nah setelah itu begitu dia bilang sendiri saya akan puasa Bu, saya kepingin gitu kan sampai detik ini saya ingat saya waktu itu hanya berucap terima kasih nak kamu kepada Allah bukan kepada ibu karena kamu diberikan kesadaran untuk di situ, ibu ini hanya menjembatani aja. Itu yang saya lakukan Kang Abu dan alhamdulillah saya tahun 2020 mengikuti Kang Abu dialog positif ternyata saya nggak keliru gitu. Ya. Begitu pengalaman saya Kang Abu. Terima kasih. Makasih, boleh kita tepuk tangan dulu dong. Tangan. Ya.
Ya, Ibu dan Bapak, nanti kita akan mulai menyadari bahwa segala bentuk yang terjadi perubahan di luar pasti datang dari perubahan yang di dalam gitu. Khususnya buat para orang tua, sekali lagi, yang pertama penting untuk dilakukan perbaikan itu ke dalamnya dulu gitu. Maaf ya, pokoknya anak saya harus lebih baik dari saya. Udah nggak usah gitulah. Anak saya harus lebih bahagia dari saya, udahlah. Gimana caranya anaknya bahagia kalau emak bapaknya enggak? Betul nggak? Makanya Quran di surat 66 ayat 6 itu bilang peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ibu dan bapak, fokus kita bukan keluar dulu tetapi ke dalam. Karena kenapa? Semakin kita memperbaiki ke dalam, nanti ibu bapak rasain sama kayak ibu Anca, yang di luar beres sendiri. Udah gitu aja, quote and quote. Sip? Oke? Jangan lupa sama targetnya. Ya, 1% sehari nggak apa-apa. Tapi boleh 2 langkah, jangan ganti cita-cita, 1 aja ya. Supaya apa? Kita melakukan reprogramming. Karena pada akhirnya pembelajaran kita semua hanyalah melepaskan program lama untuk membaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Salam dulu. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Ada tapi kayaknya waktunya habis. Oh, ya. udah habis ya. Oke. Kayaknya udah paham-paham sih Udah sebenarnya. paham ya. Oke, mau langsung jalan? Kita belum tutup nih. Oh, ke rumah sakit. Ya, silakan. Hati-hati, Ibu. Iya. Salam sama direktur rumah sakitnya ya, Bu. Terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan boleh nggak? Yang lebih mudah lagi. Hari ini sudah dipaparkan lagi ya sama Kang Abu tentang bagaimana menyadari pikiran dan kesadaran, sehingga satu kata tadi yang bisa kita bawa pulang adalah bagaimana cara kita memberikan reaksi pada setiap kehidupan kita, kan tidak lagi reaktif tetapi lebih kepada proaktif. Artinya dipikir dulu sebelum bertindak. Jangan-jangan satu kegiatan hari ini atau peristiwa hari ini dinilai buruk, siapa tahu di hari berikutnya ternyata baik, kan gitu. Sebaiknya juga seperti itu ya. Untuk menutup kajian kita hari ini ada sebuah cerita. Ini singkat ceritanya, mohon dengarkan baik-baik ya. Ada seorang raja. Ini mungkin beberapa teman sudah pernah mendengar. Kemanapun raja itu pergi selalu diikutin oleh kanselernya atau ajudannya. Satu hari dia ke kamar mandi. Kalau kamar mandi kan berarti nggak diikutin ya, nunggu di luar kan ya, gitu. Tapi ketika di kamar mandi dia terjatuh. Ketika terjatuh, elbownya apa namanya? Ininya luka, ya. Berdarah nggak? Berdarah. Habis itu dia minta tolong, teriak-teriak, tolong. Dia keluar dan dia ditolong sama ajudannya. Tapi ajudannya bilang apa? Nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Saat lagi sakit digituin, gimana rasanya? Kesel nggak digituin? Kita lagi menderita, nggak apa-apa, tenang aja, santai aja gitu. Kesel. Saking keselnya si raja ini marah, lalu dia memanggil ajudan lainnya untuk dipenjarakan. Singkat cerita, dipenjarakanlah si ajudan itu. Recovery dia selama 4 hari di kamar. Setelah dia recovery di kamar, akhirnya dia sembuh dan dia rindu untuk keluar. Dia naik kuda kesayangannya warna putih, tuk.